Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ta'ala niyatul wudu wal bulugh wal rasul wa tabatul rasul wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab Syekh Abdul Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi bin Barakah Syafi'i al-Bandari وصولهما وبرهما وذب الحقوق عليهم أجمعين وثم لروح الشيخ مربي روح سيد الوليد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السنجاب وثم لروح الشيخ مربي روح حجي حسن بصري أبو بكر وثم لروح الشيخ مربي روح كي حافظ الدين وثم لروح الشيخ مربي روح كي حجي سبيل الرشاد وثم لروح الشيخ مربي روح كي حجي أنور السعيدي وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengar kuping malu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitab Nasul Ibad, ada di halaman 19 ya. Berapa baris? 3 baris dari bawah bacaannya. Ayo bacaan di situ. Beda halaman nih. Wa kataba. Ayo. 3 baris dari bawah bacanya wa katabal imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa katabal imamu Umaru al-Faruq ila Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nasi wa kataba Salim ibn Abdullah bin Umar bin Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. I'lam ya Umar anna aunallahi lil abdi biqadri niyatihi faman khalasat niyatuhu tamma aunullahi lahu wa man naqasat
niyatuhu naqasa anhu aunullahi biqadri dzalika intaha wa khudhiz zada kamilan fa inna safara fil akhirati ba'idun fi ghayati ta'abi wa khaffifil himla bikasril ha'i ay mahmulaka minad dunya fa innal aqabata ka'udun bifathil kafi wa dhammil hamzati ay inna tulu'al aqabah al jabali sa'bun fa inna umural akhirati syabihatun bil bahri al amiqi wa bis safari al ba'idi wa bil aqabati as-sa'bati likasratil ahwali wa akhlisil amala fa innan naqida ay al-mu'tabira al-mumayyiza bainal hasani wal qabihi wa huwa Allahu ta'ala basirun ay muttali'un wa muraqibun li jami'il ahwal. Majuan nih. Masuk sini maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa katabal imamu Umarul Faruq ila Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma man khalasat niyyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nasi. Kelanjutan dari al-maqalatul ula, mutiara kata yang pertama yang kita sudah memasuki babur rubai, bab yang bangsa 4. Di setiap makalahnya berisikan 4 poin. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam mensyarahkan kitab Nasaihul Ibad dengan nama Nasaihul Ibad yang matanya disebut dengan Al-Munabbihat, maka kata beliau wa katabal imamu Umarul Faruq, dan telah menulis sebuah surat. Al-imamu, seorang imam. Jadi bukan orang sembarangan yang nulis surat. Umarul Faruq. Al-Faruq
Artinya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kepada siapa beliau menulis surat? Ila Abi Musa al-Ash'ari, kepada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau berdua. Karena ada dua, Sayyidina Umar Al-Faruq dan juga Abi Musa Al-Ash'ari. Jadi radhiyallahu anhuma. Kalau satu radhiyallahu anhu. Kalau lebih dari dua tinggal kita mainin, berarti domirhum radhiyallahu anhum. Ya. Dikarenakan di sini berdua Al-Imam Umarul Faruq dengan Abi Musa Al-Ash'ari, maka radhiyallahu anhuma. Jadi semoga jumlah doaiyah, semoga Allah Ta'ala meridai beliau berdua. Apa isi surat yang ditulis oleh Al-Imam Umar Al-Faruq kepada Abi Musa Al-Ash'ari? Kata beliau, man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nasi. Man khalasat niyatuhu, siapa orang yang niatnya itu tulus murni, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini masalah niat ya. Yang kemarin sudah kita singgung hadis daripada Rasulullah. Beliau katakan kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, pesan Nabi itu kepada beliau, jaddidis safinah fa innal bahra amik, gitu. Jadi kita kudu memperbaharui, mempersiapkan yang namanya kapal kita. Kalau kita ingin mengarungi lautan yang begitu luas dan dalam. Jadi kudu dicek dulu kapal kita itu. Periksa dulu, barangkali ada yang bocor. Barangkali ada yang rusak. Sehingga bisa menjadi penghambat kita ketika kita mengarungi lautan yang begitu luas. Kenapa demikian? Fa innal bahra amik. Dikarenakan yang namanya lautan itu amik, artinya dalam, luas dan dalam. Nah, maksudnya apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baguskan yang namanya niat di setiap apa yang kau akan lakukan dan apa yang kau akan akhiri. Bagusin niat kita min awal ila akhir. Kita ngajar, bagusin niat kita. Ya. Bagusin niat kita, jangan kita niatin untuk mencari keduniaan. Ya. Itu pesan saya punya guru. Kalau kita ngajar, udah lillah aja. Gitu. Barangkali rezeki ente nggak di situ, di tempat lain, gitu. Ya. Allah nggak tidur. Yang terpenting adalah kita niatin dulu lillah, gitu. Ya. Apa yang bakal kita kerjakan terus sampai akhirnya, jangan melencong kita punya niat. Jangan belok kita punya niat. Terus istiqomah, lurus karena Allah. Ini tentunya agar kita dapat pahala dan juga keselamatan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi makanya Al-Imam Umar Al-Faruq, beliau menulis surat kepada Abi Musa Al-Ash'ari yang berisikan suratnya itu, man khalasat niyatuhu, siapa orang
niatnya ikhlas, niatnya tulus, niatnya bersih karena Allah, kafahullah ma bainahu wa bainan nas, maka Allah Ta'ala pelihara orang tersebut ma bainahu wa bainan nas, apa yang ada di antara dia dan di antara manusia. Jadi maksudnya Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara, dan juga pasti bakal bikin beres kita punya urusan gitu. Ya, urusan kita bakal beres jadinya. Ya. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Umar kepada Abi Musa Al-Asy'ari. Ya. Jadi perhatiin, niat itu jadi sentral. Yang kerjaan akhirat, kerjaan ibadah, kalau memang niatnya enggak beres, niatnya dia sudah belok, bukan karena Allah, ya yang tadinya kudunya dapat pahala jadi kosong, jadi nihil. Tapi kerjaan dunia, kalau kita niatin untuk akhirat, kita niatin buat ibadah, itu bentuknya bentuk dunia. Tapi dikarenakan kebaikan, kebagusan kita punya niat, akhirnya orang tadi dapat pahala. Jadi semuanya tergantung niat kita. Mau kerjaan akhirat, kalau kita niatin dunia, ya nggak ada hasil. Mau kerjaan dunia tapi niatnya akhirat, insya Allah ada hasilnya, ada pahalanya. Itu. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Dan telah menulis surat juga Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi siapa ini? Cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Umar punya anak Salim itu. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab. Jadi cucunya nih ya, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Kepada siapa beliau menulis surat? Ila Umar bin Abdul Aziz. Ya, kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah juga, perdana menteri. Radhiyallahu anhum. Nah, ini anhum. Tadi anhuma. Karena lebih dari berapa? Lebih dari 2 gitu. Kalau ada khitabnya radhiyallahu anka itu. Semoga Allah Ta'ala meridhai engkau gitu. Kalau perempuan radhiyallahu anha atau anki kalau khitab. I'lam ya Umar. Yang dulu pernah datang seorang kepada Umar ibn Abdul Aziz, seorang yang dibawa, digendong-gendong ibunya tawaf. Jadi di masa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ada seorang pemuda yang gendong-gendong ibunya ketika tawaf gitu. Dia pernah nanya tuh pemuda tadi kepada Umar bin Abdul Aziz, ya, kira-kira saya udah bisa balas jasa orang tua saya apa belum? Dengan sebab saya gendong-gendong nih ibu saya tawaf ngelilingin Ka'bah. Kata beliau, ya ente belum bisa balas jasanya. Sekalipun ente pergi haji bolak-balik ente gendong tuh ibu ente, kagak bisa balas jasanya. Ya. Nah, kata Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab kepada Umar ibn Abdul Aziz, I'lam ya Umaru. Nggak boleh kita baca Umarun, nggak boleh.
Nggak boleh, nggak bisa kita baca umaro, salah. Nahu itu kalau nggak mau salah ya sukunin. I'lam ya Umar, kalau nggak ngerti ya Umar aja. Biar selamat, biar nggak disalahin sama orang. Iya benar, biar nggak disalahin baca sukun-sukunin aja. Sakin taslam. Kalau kita sukunin baca bakal selamat, kagak ada yang nyalahin. Karena yang namanya nahu itu perubahan akhir kalimat. Baca fathah, baca dhamma, baca kasroh. Itu nahu itu ilmunya. Ya. Ya. Ya Rasulullah, itu nggak boleh kita baca ya Rasulullah. Munada mudhof nanti, munada mudhof. Nggak bisa kita baca ya Rasulullah, salah. Ya Rasulullah, nggak belajar nahu. Kudunya baca ya Rasulullah, itu. Ya. Jadi kudu belajar nahu itu. Belajar nahu antum semua. Biar bisa baca kitab kuning. Ya. Kitab yang nggak ada barisnya maksudnya. Kata beliau isi suratnya ya Umaru aun anna aunal aunallahi. Anna nggak boleh dibaca inna. Ya. I'lam, ketahuilah. Ya Umar, wahai Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, anna aunallahi lil abdi biqadri niyatihi. Sesungguhnya pertolongan Allah lil abdi terhadap hambanya itu biqadri niyatihi sekedar dia punya niatnya. Bakal Allah Ta'ala tolong kalau memang niatnya itu lurus. Ya. Akan memperoleh kesempurnaan dalam pertolongan Allah kalau niat kita memang sudah ikhlas. Niat kita sudah baik di situ. Ya. Faman khalasat niyatuhu tamma aunullahi lahu. Maka siapa yang niatnya itu dia baik, dia bagus, maka sempurnalah ya pertolongan Allah bagi hamba tadi. Jadi mau sempurna, mau kagak itu pertolongan Allah tergantung niat kita. Kalau niat kita udah bagus, maka insya Allah pertolongan Allah Ta'ala pun bakal sempurna, bakal beres gitu. Min awal ila akhir, dari awal sampai akhir. Nggak bakal kecewa juga kita kalau kita niat karena Allah. Ya. Wa man naqasat niyatuhu, dan siapa orang yang niatnya itu kurang, dia setengah-setengah, setengah ikhlas, ya. Naqasa anhu aunullahi biqadri dzalika, maka tentunya pertolongan Allah Ta'ala pun kepada orang tersebut akan kurang. Jangan ya dianggap tuh Allah Ta'ala bakal ngasih pertolongan yang sempurna. Jadi tergantung kita punya niat pertolongan Allah Ta'ala juga. Niat kita ibadah, niat kita maulid karena apa? Karena Allah. Insya Allah kagak bakal kekurangan dana kita. Ya. Jadi pasang dulu niat biar bener tuh. Allah Ta'ala bakal tolong. Tapi kalau dari awal niat kita bikin acara, niat kita bikin maulid buat memperkaya diri kita, Allah Ta'ala pertolongannya juga kasih setengah-setengah deh. Ya. Kagak bakal beres juga. Ya. Jadi di sini mengingatkan kita,
semuanya yang bakal kita lakonin, semuanya yang akan kita lakukan, ingat semata-mata karena Allah Ta'ala aja udah. Gitu. Kita ngaji, ya udah, jangan ngarepin ini dan itu. Ngaji kalau karena semata-mata karena Allah, mau ada makanan, karena makanan udah rame aja ngaji. Tapi kalau niat kita udah kagak beres ngaji, ada makanan. Karena apa? Niatnya karena makanan. Tapi dites dia tuh. Minggu besok umpamanya nih yang biasa ada makanan, sekarang kagak ada makanan. Itu pasti jamaah gimana kira-kira? Ya, iyalah. Nah, berarti niatnya karena apa? Makan. Tapi alhamdulillah jamaah sini sih ya. Awalnya ada makanan emang. Sekarang kagak ada makanan, tapi malah banyak kagak ada makanan ini. Ya, apalagi ditambah kalau ada makanan nih. Iya. Kalau mau ngaji rame, ya kasih tuh yang ngaji tuh amplop. Kasih tuh sembako, rame pasti. Ya ramenya karena itu. Karena urusan perut. Nah, jadi kalau kita ngaji kagak ada apa-apa nih tapi rame, jamaahnya banyak, udah berarti memang niatnya karena Allah. Bukan karena makan. Ya, begitu. Coba deh antum perhatiin aja. Antum perhatiin aja. Ya. Tahlil sama ngaji banyakan mana? Kalau tahlil kagak ada makanan, tahlil kagak ada berkat, udah habis doa salam aja udah gitu. Kira-kira kalau udah ngondang bakal datang nggak tuh? Kagak ada apa-apanya. Ya kan begitu. Berarti kita ini nggak jauh urusan perut yang kita pikirin. Sebatas perut doang udah. Ya. Tapi kalau jamaah sini sih insya Allah udah pada kuat kayaknya. Ya. Wa khudhiz zada kamilan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pesan kepada Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Tentunya sekaligus pesan ini buat kita juga, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Nabi bilang khitab emang kepada Sayyidina Abi Dzar. Tapi maksudnya al-ibrah bi umumil lafaz. Lafaznya umum. Jadi bukan terkhusus kepada Abi Dzar aja. Buat kita semuanya nih. Apa kata beliau? Wa khudhiz zada, ambil perbekalan. Persiapkan perbekalan sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kekurangan. Jangan sampai kehabisan. Jangan sampai kita kelaparan. Ya. Wa khudhiz zada kamilan, bawa perbekalan yang banyak, bawa perbekalan yang sempurna. Ini urusannya karena urusan akhirat nih. Ya. Jadi kudu punya bekal gitu. Ya. Kenapa kita kudu punya bekal? Fa inna safara fil akhirati ba'id. Fa inna litaukid, bukan fasafaru ba'id. Rasul nggak bilang begitu, tapi untuk menunjukkan litaukid, benar-benar bahwa yang namanya perjalanan menuju akhirat sana ba'id, jauh, bukan jarak yang dekat. Jauh kita capainya. Fi ghayatit ta'bi, sangat melelahkan, sangat meletihkan gitu. Karena perjalanan jauh, maka kudu bawa bekal yang banyak. Jangan sampai kita kelaparan, jangan sampai kita kehausan. Ya. Kayak kita pengen jalan-jalan gitu.
bekal nggak punya, itu kan, duit juga kagak punya, kira-kira kelaparan nggak? Ya, jadi gembel kita. Nah, jadi bekal kudu banyak. Kalau sekarang mungkin dianggap ya ada nggak seberapa, nggak terlalu fokus kita sama gituan. Ya, karena itu umurul akhirat, minal mughayyabat, kita bilang begitu. Ya nggak kelihatan oleh kasat mata. Ya, tapi tentunya memang ini bakal kita rasakan. Ya, nanti kita bakal nyesel. Dikala orang-orang banyak dia punya perbekalan nih, kita kagak ada punya bekal. Di situ baru kita menyesal banget. Idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa. Kata seorang pujangga Islam, idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa wa laqaita ba'dal mauti man qad tazawwada. Apabila engkau idza anta lam tarhal bizadin minat tuqa, kita pengen jalan tapi kita nggak mempersiapkan perbekalan, nggak bawa kita perbekalan, walaqaita ba'dal mauti man qad tazawwada, engkau akan menyaksikan, engkau akan berjumpa dengan orang-orang nanti ketika kita meninggal dunia, di sana banyak orang yang bawa bekal. Artinya bekal di sini amalan ibadah kita, pahala kita, amal soleh kita. Ketika kita meninggal dunia, ya Allah, si fulan enak banget. Dia punya kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kenapa? Karena bekalnya banyak, karena ibadahnya rajin, karena sedekahnya rajin. Tapi kita ternyata setelah kita meninggal dunia, kita nggak bawa apa-apa. Ya, siapa ya? Anak yang soleh kita nggak punya. Kita nggak didik tuh anak kita, ya, yang laki yang perempuan dengan pendidikan agama. Ketika kita meninggal dunia, begitu aja dia lupa. Nikmatin harta kita aja, tapi kirim doa nggak pernah sama kita. Kirim Fatihah, baca Yasin, tahlil, diniatin pahalanya buat orang tuanya meninggal dunia, kagak ada. Ya, nadimta ala an la takuna kamitsli. Kata pujangga Islam, nadimta ala an la takuna kamitsli. Engkau pasti bakal menyesal. Kenapa aneh nggak kayak si fulan? Kenapa itu malam Jumat aneh nggak mau hadir, aneh nggak mau ngaji? Ya, kenapa waktu di rusun aneh nggak mau hadir tuh pengajian-pengajian? Ya, kenapa? Itu nadimta, nyesel di situ. Ya, kenapa saya nggak, padahal panjang umur, sehat walafiat, ya, waktu ada. Nah, kenapa saya nggak mau hadir? Kenapa saya nggak mau ibadah? Kenapa saya nggak mau beramal? Itu penyesalan begitu. Adanya di akhir, adanya di situ. Ya. Jadi perjalanan kita yang akan kita tuju menuju akhirat sana ba'id, masih jauh. Kita masih di alam dunia. Ya, baru alam dunia, belum alam barzakh, belum alam akhirat, apalagi belum. Nunggu alam akhirat juga lama, tahu kapan dah. Alam barzakh, ya, kita tinggal nunggu ajal kita, kapan kita bakal dipanggil sama Allah, kita nggak tahu. Apa mungkin besok, apa mungkin pulang dari masjid ini. Tahu nggak gitu? Mau cepat-cepat tapi muntar aja. Ntar aja ya Rob, itu belum siap. Kita belum siap, kenapa? Ya karena bekal kita tahu kita ini, ya, masih banyak kurang, masih banyak minim bekal kita. Tapi kalau orang yang udah bekalnya udah siap menuju alam barzakh sana, ya kapan aja udah siap dia. Udah cabut lagi ngaji juga udah siap aja dia. Tuh. Tapi kenapa kita belum siap sampai gini hari? Ya kita yang tahu, kelakuan kita, kerjaan kita. Belum sempat taubat gitu. Ya. Baru dunia kita, belum pindah alam, nanti alam apa? Barzakh. Dari alam barzakh nunggu lagi kita, kapan kiamat?
Kapan nih pindah alam nih, alam akhirat? Kan masih lama fasenya, ya kan? Belum kita dibangkitkan dari kubur kita, dikumpulin di satu tanah lapang yang namanya padang mahsyar. Di situ kita menanti-nanti pun berapa lama? Ribuan tahun. Nggak langsung diproses. Di mana bakal tempat kita tuh, surga atau neraka? Kagak, ditahan dulu. Jadi nunggu dulu tuh keputusan di mana nih bakal kita nempatin. Fil jannah au finnar. Di situ. Sampai kagak kuat kita nanti di padang mahsyar. Kepanasan. Aduh, kita nunggu-nunggu nih kapan keputusannya nih, masa mau begini aja nih. Keadaan kita di padang mahsyar begitu meletihkan. Panas gitu, kagak kuat gitu. Sampai mereka ketika itu bilang, ya udah dah, ke neraka deh. Dia gak tahu ya, neraka lebih parah dari itu. Dia biar dah, kagak ada jalan keluar. Neraka deh kita, dia kagak tahu neraka lebih parah lagi dari yang sekarang dirasakan. Itu. Jadi masih panjang. Belum lewatin as-sirat, jembatan. Belum lewat kita. Di situ kita nggak tahu bakal kita selamat apa enggak. Kita kagak tahu kan. Udah tahu bocorannya? Selamat ya gitu? Nggak tahu gitu. Di alam kubur kita dapat nikmat tapi dapat azab, kan kagak tahu kita. Nah, makanya mulai dari sekarang ini kita dikasih waktu, panjang umur, sehat walafiat, dikasih waktu kita. Makanya kalau kita nggak baca, kita nggak ngaji, kagak ngeh gitu, kagak sadar kita. Jadi ini kita ngaji ini buat nyadarin kita nih. Oh iya, saya secara nggak langsung saya ditegor ini. Kalau kita baca kitab ini sama pengarang kitab, kita diingetin nih. Oh iya bener ya, saya kudu nyiapin amal ini, kudu berubah saya, harus tobat saya. Begitu. Jadi nggak terlena ya dengan kelalaiannya dia itu. Ya. Ya. Jadi masih jauh perjalanan kita. Wa khaffifil himla bikasril ha ay mahmulaka minad dunya. Kata Rasul, wa khaffifil himla, ringanin yang namanya beban-beban bawaan, tanggungan-tanggungan orang, dosa kita sama orang, sangkutan-sangkutan kita sama orang, kalau bisa jangan sampai ada. Sebelum kita meninggal dunia, punya utang, lunasin dulu. Kita pernah ngambil barang orang, balikin dulu. Kita pernah nyakitin orang, minta ridhonya dulu, minta ikhlasnya dulu. Karena itu yang akan menjadi hambatan kita menuju sana. Wa khaffifil himla, ringanin barang bawaan kita. Artinya sangkut paut sama Allah, sangkut paut sama orang, lunasin dulu. Lunasin. Punya utang, beresin dulu. Pernah kita gampar orang umpamanya, pernah kita zolim sama orang, minta ridhonya dulu. Jangan sampai kita jadi orang yang muflis. Ngaji kita rajin, baca Quran kita, Masya Allah kedek gitu kalau kata orang Sunda bilang. Ibadah rajin, kotak amal lewat diisi terus, dapat bantuan amplop maulid ngisi terus. Kebaikan kita perbuat, tapi ternyata ada sangkut paut sama orang, terus di bawah tuh. Kalau kita belum minta ridho, kita belum minta ikhlas. Bagaimana tuh keadaannya seperti itu? Jadi sangkut paut sama orang itu berat ketimbang kita sangkut paut sama Allah. Iya. Kalau sangkut paut sama Allah, kita minta ampun ya Allah, maafin ya Allah, diampunin sama Allah. Tapi kalau sama orang belum tentu, susah gitu. Tuh, sangkut paut deh. Lepas dulu, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia ternyata masih ada sangkut paut sama orang. Ya, kita pernah jahat sama orang, zolim sama orang, gibahin orang tuh. Nah, ini kadang-kadang kita yang nggak kita rasain, ngomongin orang. Ninggal kita. Mati kita, belum sempat minta ridho, belum sempat minta ikhlasnya. Bagaimana? Oh, itu bakal disoal, diminta pertanggungjawaban.
akhirnya pahala ibadah kita habis. Buat apa? Buat bayar nebus kesalahan kita karena kita pernah nyakitin orang, belum pernah minta ridho dan ikhlasnya. Nih pahala ngaji saya buat si fulan, pahala sholat saya buat si fulan lagi tuh, karena saya masih punya sangkutan sama dia, saya belum pernah minta ridho, minta ikhlasnya. Ternyata kejahatan kita begitu banyak sama orang, kagak nutupin. Pahala yang ini semuanya udah habis dikasih sama orang, sedangkan kejahatan kita masih apa? Utang kita masih banyak, belum bisa nutupin gitu. Itu namanya disebut dengan muflis, orang yang pailit, bangkrut. Akhirnya apa? Ya udah dah, dosa-dosa mereka yang ada tanggungan sama kita dilemparin ke kita, kita yang bawa dosa dia tuh. Dosa kita, pahala kita buat dia, dosa dia ditimpain ke kita. Bagaimana rasanya itu? Renungin deh tuh, renungin. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih kasih umur panjang biar kita bisa berubah. Itu kenapa itu teman-teman kita udah wafat, kita masih gini hari panjang umurnya aja? Karena Allah mungkin kasihan sama kita, belum taubat gitu. Jadi ringanin beban, ringanin bawaan, jangan ada sangkut paut utang piutang sama orang. Makanya kan ketika meninggal dunia itu pengen disolatin atau sudah solatin kan biasanya bilang bila mana almarhum almarhumah ada sangkut paut utang piutang kan begitu. Nah, silahkan sekarang ada tanggung jawabnya, itu ahli warisnya diwilahkan gitu. Nah itu makanya Rasul kalau ada orang yang masih punya utang di mayit, Rasul kagak mau nyolatin. Ada ketika itu ada yang jamin, saya ya Rasulullah, biar saya yang jamin ya Rasul dia punya utangnya, baru Nabi berani nyolatin. Karena sangkut pautnya sama siapa? Manusia, bukan sama Allah di situ. Fa innal aqabata ka'ud. Kenapa kudu kita ringanin beban kita, bawaan kita, barang kita? Fa innal aqabata ka'ud, maka sungguhnya tingkatannya itu, jenjangnya itu ka'ud. Itu apa? Ka'ud itu sa'bun, susah untuk kita daki. Kayak kita ziarah kemana umpamanya? Antum gambaran di dunia aja, antum bawa anak gitu, pengen naik kita nih, kemudian bawa tas ransel, kanan kiri kita megang, nanjak kita, kira-kira bagaimana itu? Hambat gak? Orang-orang udah pada sampai, kita belakangan aja, belum nyampe-nyampe. Kenapa? Karena kita bawa beban bawa beban berat. Itu begitu gambaran itu. Jadi biar cepat bagaimana? Jangan ada beban gitu. Jangan ada sangkut paut sama orang. Enak jalan juga enak gitu. Kuat kita terus sampai sono. Gitu. Kenapa? Karena tingkatan jenjangnya itu ka'ud. Artinya apa? Di sini dikatakan bi fathil qaf wa dhammil hamzah, ka'ud. Inna tulu'al aqabatil jabali. Itu kelebihan alif lam tuh. Aqabahnya nggak pakai alif lam mestinya. Jadi mudhaf ilaih. Inna tulu'a aqabatil jabali sa'bun. Karena menaiki tingkatan tangga. Kalau kita pengen naik gunung itu susah, sulit. Kalau kita bawa beban. Nah, itu gambarannya begitu, di akhirat tuh begitu. Ya. Nah, udah Isya ya? Udah Isya belum? Udah ya? Udah Isya belum? Dah segini dulu dah ya. Sebenarnya nanggung, tapi saya karena dicondet, habis ini kecondet, ada taklim lagi. Jadi kita tandain wa akhlisil amala. Ini panjang penjelasannya. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin.